Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa channel MUI Kabupaten Tulungagung, pendengar Radio Perkasa FM, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Shalawatullah wassalamuhu, semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang kami muliakan, bahwa sekarang ini kita berada di bulan Ramadan, dan biasanya ketika di bulan Ramadan banyak masyarakat yang membahas, mendiskusikan tentang apa itu zakat, apa itu makna zakat, apa itu hakikat zakat. Oleh karena itu kita perlu mendalami tentang zakat, tidak sekedar secara teori, tetapi secara praktek, dan juga kita juga harus memahami apa hakikat ibadah zakat yang akan kita lakukan. Pendengar dan pemirsa channel MUI Kabupaten Tulungagung, bahwa zakat itu adalah ibadah. Dan namanya ibadah itu tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ibadah itu harus menjadi sebuah kebutuhan yang kemudian ibadah ini akan membawa dampak yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 56 berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiullaha la'allakum turhamun." Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan taatlah kamu kepada Allah, semoga kamu diberi rahmat. Dalam ayat ini jelas bahwa sholat, zakat itu adalah perintah Allah. Dalam ibadah sholat, ini adalah ibadah yang hubungannya kita dengan Allah, hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan hablum minallah. Perintah kedua yang selalu digandengkan dengan perintah salat ini adalah perintah zakat. Wa atuz zakat, dan tunaikan zakat. Dalam ibadah zakat ini ada dimensi sosial. Di samping dia ibadah sebagai wujud melaksanakan perintah Allah, ibadah zakat ini adalah sebagai wujud kita peduli terhadap sesama. Hablum minan nas. Sehingga zakat ini adalah ibadah yang memiliki nilai plus. Karena di samping hablum minallah, ibadah zakat ini juga hablum minan nas. Nah, di sini keistimewaan ibadah zakat. Namun yang juga perlu kita ketahui, ibadah zakat itu tidak hanya sekedar kewajiban yang harus kita tunaikan kemudian selesai, bukan. Tetapi ketika kita menunaikan zakat, ini kita harus tahu persis aturannya, seberapa yang harus dikeluarkan, kemudian prosentasenya berapa, dan diberikan kepada siapa. Sehingga nanti ibadah zakat yang kita lakukan betul-betul menjadi ibadah yang sah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa channel MUI Kabupaten Tulungagung dan pendengar Perkasa FM dimanapun Anda berada. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menjelaskan ada 3 hakikat, ada 3 makna, ada 3 tujuan dari pelaksanaan zakat. Yaitu yang pertama, bahwa zakat itu adalah wujud
totalitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita mau berzakat, ini kan kita mau berkorban untuk yang kita cintai. Kita mau melepaskan sesuatu yang kita sukai, harta benda kan sesuatu yang kita sukai, untuk kita berikan kepada orang lain karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang menunaikan zakat ini betul-betul telah menunjukkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dengan berzakat melepaskan harta bendanya demi mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama, bahwa zakat ini menunjukkan bahwa seseorang ini telah betul-betul mencintai Allah. Karena dia mau berkorban, mau mengeluarkan harta bendanya untuk melaksanakan perintah Allah. Karena orang yang mencintai pasti harus berkorban. Makna yang kedua, atau hakikat yang kedua dari zakat, dalam kitab Ihya Ulumuddin sebutkan bahwa zakat ini dalam rangka ikhtiar untuk mensucikan diri, membersihkan diri dari sifat-sifat negatif. Misalnya sifat kikir, sifat bakhil, pelit. Karena memang ketika kita menyukai sesuatu, mencintai sesuatu, misalkan kita mencintai harta benda kita, ini agar kita tidak begitu cinta, tidak begitu gandrung dengan dunia yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, ini perlu sekali-kali harta benda itu kita lepas. Dan kita biasakan dilepas, diberikan kepada para orang-orang yang berhak menerimanya. Dan dengan demikian, maka kita sesungguhnya telah melatih diri kita menjadi orang yang pemurah, menjadi orang yang dermawan, meninggalkan sifat kikir, sifat pelit. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, hakikat zakat ini adalah sebagai wujud syukur kita atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita diberi nikmat sehat badan, wujud syukurnya adalah kita melakukan sholat, puasa. Dan ketika Allah memberikan kepada kita nikmat berupa harta benda, maka bentuk syukurnya adalah dengan kita berzakat, bersedekah, berinfak. Maka sesungguhnya orang yang berzakat ini sesungguhnya dia telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa nikmat maliyah, nikmat yang berupa harta benda. Dan orang yang berzakat, berinfak, bersedekah harus yakin bahwa apa yang ia sedekahkan, yang ia infakkan sedikit pun tidak mengurangi kekayaan dia, justru akan semakin bertambah kekayaan dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Ibarat orang yang mau menginfakkan harta bendanya untuk perjuangan di jalan Allah, itu seperti sebutir biji padi yang kemudian menumbuhkan 7 buli, 7 tangkai. Kemudian di masing-masing tangkai ini ada 100 biji. Maka dari 1 biji menjadi 700. Ini ibarat keuntungan yang diperoleh orang yang berzakat, berinfak, dan bersedekah. Semoga kita semuanya diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang jembar hatinya untuk mudah, murah mengeluarkan zakat, berinfak, dan bersedekah. Dan semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.